Kiai As'ad adalah tipe kiai yang tidak terlalu menyukai popularitas, keengganan berpamer kepandaian, dengan cara mengutip dalil dan sejumlah referensi Islam merupakan salah satu karakteristiknya dalam mendadakkan pemikiran-pemikirannya. Kiai As'ad sangat jarang merujuk secara verbatim pada dalil-dalil nakli baik Al-Quran maupun Sunnah. Ia bukanlah sosok kiai yang melulu bergelut dengan berbagai teks dalam ortodoksi Islam. Kiai As'ad terbilang jarang bertitik tolak secara strict dari naskah, atau ibarat kitab-kitab tetapi dari sebuah proses perjumpaan dengan realitas-realitas sosial yang konkret. Pemandangan seperti ini pasti terlihat ganjil jika dimatriks dari kecenderungan sebagian besar ulama yang suka berdalil riah. Namun, betapapun, Kiai As'ad adalah orang yang menjadikan penegakan hukum agama sebagai ambang perjuangan dalam hidupnya. Hukum agama yang ia rumuskan berwatak tegar, sekaligus kenyal, tegar, jika menyangkut perkara-perkara prinsip kuli dalam agama, dan kenyal, kalau menyentuh masalah-masalah partikular juz'i dalam agama. Pada dirinya terdapat ketundukan mutlak pada prinsip-prinsip agama, dengan larangan yang demikian itulah, kita dapat memahami, kalau dalam suatu waktu Kiai As'ad dapat mengambil sikap melawan dan menyanggah. Secara intelektual, tampaknya Kiai As'ad bukanlah tipe yang hanya mampu mengoper pendapat dari kitab-kitab fikih klasik tanpa dikembangkan. Kiai As'ad memiliki kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan keagamaan atas kasus-kasus konkret masail waqi'iyah, sesuai dengan apa yang ia pandang sebagai kebutuhan masa. Bahkan, tidak jarang Kiai As'ad menempuh cara-cara dan tindakan yang secara harfiah aksara menyimpang dari rumusan hukum ulama terdahulu, sesuatu yang masih dipahami sebagai tabu dan keluar dari fashion Islam. Dalam kaitan itu, beberapa contoh dapat ditayangkan, misalnya, pertama, keberanian Kiai As'ad untuk tidak menyembelih sebagian hewan kurban pada hari raya Idul Adha hingga hari ketiga dari Ayyam At-Tasyrik. Terus terang, tindakan seperti ini tergolong liberal, sebab jumhur ulama fikih telah sepakat tentang diwajibkannya menyembelihan hewan kurban pada hari-hari tersebut. Tentang pokok soal ini, biasanya Kiai As'ad menunda penyembelihan sebagian hewan kurban hingga menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tiba. Pada saat itulah, hewan kurban itu baru disembelih. Boleh saja Kiai As'ad beralasan bahwa yang inti dari syariatan ibadah kurban itu bukan penyembelihan hewan kurban pada hari-hari dimaksud, melainkan beberapa jauh distribusi kesejahteraan dapat dilakukan secara merata. Oleh karena pada Idul Adha dan Ayyam At-Tasyrik tersebut telah banyak hewan kurban yang disembelih, maka penundaan penyembelihan pada hari-hari dan atau bulan-bulan yang lain menjadi hapsa. Terlebih, kalau dipahami bahwa penyembelihan hewan kurban sesungguhnya merupakan dengan meminjam bahasa Muhammad Al-Qur'an, pemikir muslim asal Aljazair yang kini tinggal di Prancis, simbol belaka dari prinsip ajaran Islam yang secara imperatif memerintahkan untuk membangun jembatan kesejahteraan dan solidaritas sosial tanpa terikat oleh ruang dan waktu ayyam ghair makdudah. Contoh yang kedua, keberanian Kiai As'ad untuk tidak mengikuti salat Jumat bersama berjamaah di Masjid Jami walaupun Kiai As'ad tidak pernah menjelaskan alasannya kepada publik. Saya menduga Kiai As'ad memiliki argumen fikih yang kuat dan cerdas. Misalnya, di dalam hadis dikatakan bahwa orang yang sakit tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat. Ketentuan doktrinal seperti ini bisa saja dikembangkan oleh Kiai As'ad bahwa orang yang sudah tua, yang secara fisik sudah lemah boleh untuk meninggalkan salat Jumat. Contoh yang ketiga, Kiai As'ad melarang santrinya untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah yang dianjurkan oleh Sinterklas Islam Nabi Muhammad SAW sebagai perkara sunnah. Sesungguhnya tidak apa-apa jika ragam puasa tersebut tidak dilakukan, namun akan menjadi problem fikih yang krusial kalau diikuti dengan pelarangan. Kiai As'ad seringkali meledek para santri yang suka melakukan puasa, bahwa setelah pulang ke rumah nanti akan jadi dukun dan tukang raman atau kahin. Sebuah status sosial yang sejauh mungkin dihindari oleh para santri. Sebagai santri yang familiar dengan cara-cara yang suka ditempuh Kiai As'ad, saya melihat argumen laten di balik pelarangan tersebut, bahwa kebanyakan santri yang melaksanakan ibadah puasa biasanya memiliki energi yang terbatas, sehingga tidak cukup mampu untuk melakukan kewajiban belajar mengajar yang amat padat, mulai dari pagi hingga malam hari. Gejala seperti ini tampaknya segera ditangkap oleh Kiai As'ad dan diterjemahkan dalam sebuah ketentuan tentang pelarangan melakukan puasa-puasa sunnah tersebut. Kiai As'ad sesungguhnya hendak menyatakan bahwa berpuasa tersebut
tetaplah merupakan pekerjaan sunnah yang tidak boleh mengganggu pekerjaan wajib, yaitu mencari dan belajar ilmu pengetahuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi berbagai masalah di tengah masyarakat, Kiai As'ad tidak semata-mata menyelesaikan dari sudut legal formalistik, melainkan secara lebih jauh. Coba memasuki labirin substansi hukum Islam sebagai modal intelektual dalam pemecahan persoalan kemanusiaan. Dalam tataran ini, agaknya Kiai As'ad tidak mau terjebak pada jurang strukturalisme dan tekstualisme. Secara paradigmatik, cara baca seperti di atas dapat berguna di dalam memahami teks pemikiran dan tindakan-tindakan hukum Kiai As'ad yang dipandang kontroversial. Begitu juga, dengan genre seperti ini, maka tidak benar suatu anggapan bahwa Kiai As'ad tidak memiliki rasionalitas dalam berpendapat yang benar. Dalam derajat tertentu, pemikiran Kiai As'ad bisa melampaui ketentuan-ketentuan tekstual dalam kitab-kitab fikih. Itulah yang saya maksud dengan pemikiran post-fikih. Kiai As'ad adalah contoh ulama Indonesia yang melihat persoalan-persoalan Islam justru dari teks. Singkat mudah, beberapa keping pemikiran fikih tersebut, jika dimatriks dengan paradigma fikih kontemporer sungguh sangat maju. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Kiai As'ad tersebut bukanlah urgensible dan untinkabel, seperti selama ini dipahami oleh para pengikutnya, melainkan sangat rasional dan senantiasa ditopangkan kepada kemaslahatan sebagai basis tujuan dari semua ketentuan ajaran Islam. Yang dimaksud dengan post-fikih di sini adalah gaya berpikir Kiai As'ad yang melampaui teks-teks fikih tersebut. Belakangan telah mendapatkan bungkus metodologis yang ranum dari para mahasiswa Mahat Ali Sukorejo Situbondo yang setiap hari bergulat dalam domain usul fikih. Padahal mana, Kiai As'ad memang tidak terlalu mempedulikannya atau bahkan mengabaikannya. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh para mahasiswa Mahat Ali sekarang dengan segenap liberalisme dan radikalisme pemikirannya, sesungguhnya merupakan kelanjutan logis dari garis-garis pemikiran hukum yang dibentangkan Kiai As'ad.